Baik, ini adalah bagian kedua ya, dan kuliah saya hanya dua bagian ya tentang translasi. Eh, yang bagian ketiga saya pisah di minggu depan barangkali tentang practice of translation ya translating practice. Dan bagian kedua ini apa sih yang disebut sebagai translasi dan momen-momen apa yang apa menggambarkan bagaimana suatu proses translasi terjadi. Nah, ini saya mereview lagi ya bahwa Michel Calon ya dia meneliti ini kolektor larva nih ya. Kemudian ada aktor-aktor yang terlibat di sini ya. Jadi yang cukup menarik adalah ANT itu adalah meneliti peneliti. Jadi science studies ya. Jadi science itu tidak taken for granted ya. Istilah istilah ANT itu adalah ready made science, bukan science yang siap dipakai, tapi science in the making. Jadi proses bagaimana science itu eh, bangun ya, fakta-fakta itu terbangun itu yang dia teliti. Jadi hasil risetnya adalah bahwa ternyata dalam mengkonstruksi sebuah fakta-fakta ilmiah itu tidak terjadi di ruang hampa ya. Ada perdebatan, negosiasi, bahkan nanti ada betray ya, ada dissidence ya, pembangkangan. Gua nggak terima gitu ya. Itu kejadian itu di sini itu. Wah, gitu. Jadi kalau buat para mahasiswa ketika asisten sama dosen ditolak itu memang nature-nya kayak gitu. Kalau Anda terlalu mulus-mulus saja barangkali malah tidak natural gitu ya. Jadi eh, dengan ANT itu bilang bahwa kalau Anda asistensi dibantai atau gagasan Anda nggak disetujui orang lain, the nature of the social life, the nature of social world is this ya itu gitu ya. Ini para ini ANT yang merumuskan itu ya. Nah, apa sih translasi menurut Michel Callan? Ini adalah kata-kata asli dari Michel Callan ya. Kata-kata penyesuaian itu adalah adaptasi saya untuk menerjemahkan itu ke dalam mereka para pemula yang tidak khusus mendalami ANT ya, yang langsung ingin menerapkan ANT dalam praktis gitu ya. Dalam kasus-kasus tertentu sehingga tidak ingin berpikir bulat ya. Tapi supaya tidak terlalu meleset penafsiran saya sampaikan ini translation ya. Translation is a process, satu proses di mana para aktor endowed with specific social and technical identities. Penerjemahannya adalah ini kompetensi sosial dan kompetensi teknis. Jadi ternyata untuk melakukan translasi, orang-orang pasti membutuhkan kompetensi. Kompetensi sosial ya, pengetahuan, teknik, teknik ngomong, teknik negosiasi, dan kemampuan teknis, kemampuan membuat sesuatu. Ketika kita bertranslasi atau menyesuaikan dengan orang lain gitu, kita berkomunikasi dengan WhatsApp, ya, maka ada kompetensi teknis menggunakan gadget. Ya. Eh, kita membangun komunikasi dengan dosen, mahasiswa, ya, asistensi, dosennya senang gambar-gambar yang bagus, maka mahasiswa harus punya kompetensi teknis untuk menciptakan gambar-gambar yang bagus. Itu ada ya, ada mahasiswa yang susah banget sama dosennya, ditolak terus. Terus dikasih tahu seniornya, dosen itu nggak lihat konten ya, cuma lihat gambar-gambar aja. Kalau gambar kamu bagus, dia langsung setuju. Ya, itu ada. Ada yang kayak gitu. Jadi di sini sebetulnya oleh Michael Kalian adalah technical identities ya. Ada interest and capabilities ya. Orang-orang masih punya selera yang berbeda-beda. Mobilize mobilize resource ya. Anda mengerahkan segala kemampuan, ya kadang-kadang diantar sama tukang ojek, ya. Kemudian perlu makan vitamin itu kan resource yang Anda punyai ya. Kalau mahasiswa barangkali resource-nya masih terbatas. Kalau saya yang sudah segini itu kadang-kadang mahasiswa saya kerahkan, gitu ya. Oke, terus kemudian dari atas gitu ya, channel-channel kenalan-kenalan dikerahkan ya, mobilize mobilize resource gitu ya. In order to draw in the other into their project. Ya, jadi ketika kita ingin terlibat dalam jejaring, berarti kita ngajak orang untuk masuk ke dalam jejaring kita ya. To enroll them into their own network to shape the contour of their common world. Jadi membangun dunia bersama. Ya. Translation is not a simple technical process, but a complex social and political one. It involves negotiasi of power relation, the creation of new form of collection action. Jadi ketika kita bertransaksi sebetulnya kita menciptakan bentuk-bentuk dari kolektivitas yang baru. Ya karena setiap orang pasti berbeda-beda, bahkan setiap benda pun pasti berbeda. Sehingga kita pasti punya cara-cara baru ya, kolektif tindakan-tindakan baru ketika kita menyesuaikan dengan orang lain. Ya, sering kita tidak sadar ketika kita ngomong dengan dosen yang satu dengan dosen yang lain itu pasti beda ya. Gitu. Kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, makin ke sini makin banyak pengalaman kita makin sadar oh iya ya. New collective action and production of new shared interest and identities. Ini membuat kita lebih sadar bahwa ketika kita ngomong sama teman, kita punya teman baru, bahkan teman lama dalam waktu yang berbeda, selalu ada interest and identity yang baru juga.
The concept of translation refers to the work of making heterogeneous element commensurable of aligning interest and value. Aligning itu menyesuaikan, ya menyesuaikan. Jadi kalau nggak sama dipasin gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar karena gimana kok membuat orang nyambung gitu. Kayak ketemu sama teman yang enak langsung nyambung. Ketemu teman orang yang nggak enak, ketemu dosen yang nggak enak, wah harus ngatur kalimat supaya dia bisa diterima. It's read karena itu adalah kita sedang membangun translasi, aligning interest and values. Ya ini buat mahasiswa yang nanti mau presentasi S2, mau presentasi presentasi tesis TA segala macam supaya gagasan kita di-accept sama dosen pembimbing, maka we must to align our interest to their interest ya. Dan ini memang nanti ada beberapa platform teori dan banyak sekali jalur-jalur yang secara teoritikal akan disajikan oleh ANT ya. Gitu. Ya, finding the common ground among authors who are initially distant or even opposed. Jadi yang ditemukan Callan ketika meneliti kerang di Sandfield dan meneliti para saintis lain, itu sering aktor-aktor lain itu adalah distant, jauh, beda, dan menyerang, opposed. Jadi buat saya juga kemarin ketika diserang banyak orang bingung juga itu menasihati saya itu mempelajari ANT translasi kok kayak gini aja bingung gitu. Saya gimana mau ngajarkan ke mahasiswa gitu ya. Apalagi mahasiswa udah curhat tuh dosennya susah gitu loh. Ya, fuck ya. The real of socialist is like this ya. Gitu. Jadi Anda jangan takut kalau belum bisa melakukan translasi karena saya pun saya pun juga ternyata masih harus banyak belajar ya. Banyak menyesuaikan gitu ya. Semakin tinggi ya, semakin sulit, semakin banyak aktor, semakin banyak kepentingan, makin sulit gitu ya. Oke, nah inilah temuan utama yang banyak dikutip banyak orang hasil risetnya Michelle Callan ya. Ada 4 momen yang sekali lagi saya bilang ini adalah non-linear. Non-linear artinya bisa satu dulu, dua dulu, bisa balik ke satu, bisa loncat ke tiga, bisa ke sahabat dan keempat dan seterusnya. Non-linear, jadi bukan suatu yang linear ya. Meskipun ada 4 tahap yang bisa dikenali step by step ya, stage by stage. Yang pertama adalah moment of problematization. Nah, ini teman-teman arsitek nanti ketika akan tugas akhir, Anda diminta untuk melakukan problem statement. Ya, ini sulit ya, dan langsung dibantai di kelas karena cara kita melakukan problem statement itu sering tidak kolektif. Jadi mahasiswa bikin problemnya apa, penguji melihat problemnya apa, plus belum align. Jadi ketika saya ngajarin ANT, maka tolong ketika merumuskan problem, perhatikan perusahaan problem itu ada proses, ada problematisasi. Jadi siapa pembimbing, siapa penguji, libatkan dalam para mahasiswa menyusun problem. Bukan apa-apa, karena para peneliti kerang pun melakukan itu. Mereka berhadapan dengan fisherman, mereka berhadapan dengan pemerintah lokal, mereka berhadapan dengan arus, ya yang kalau arus kan dialognya tidak dialog yang mutual ya, karena objeknya dia berdialog dengan arus supaya kerangnya tidak terbawa arus. Dia berdialog dengan perilaku starfish, kalau nggak dimakan tuh nanti habis lah, duitnya habis ya. Apalagi ya, itu kan belajar dari situ ya, problematisasi. Kemudian yang kedua adalah moment of interestment, ketertarikan. Nah, apa itu interestment, bedanya apa? The next slide ya. Yang selanjutnya adalah moment of enrollment, keikutsertaan. Dan yang terakhir adalah moment of mobilization, pengerahan sumber daya. Nah, saya ingin loncat sedikit ya. Kenapa ini penting? Ya, akan memandu menjelaskan atau bahkan memandu ya, bisa membantu menjelaskan bahkan memandu dalam suatu aneka upaya membangun banyak penyesuaian-penyesuaian. Ya, misalnya ya, kalau kita menemukan suatu situasi sosial yang kacau, ya, keluarga broken home misalnya itu yang kacau ya, wah, simpel sekali bahwa para anggota keluarga itu, para aktor itu gagal atau belum berhasil membangun aneka translasi, membangun aneka penyesuaian. Ya. Jadi kalau di ITB sering ribut sendiri ya, wah di Indonesia sering ribut sendiri, ribut gak keruakan, berarti para aktor di situ belum bisa melakukan banyak penyesuaian. Translasi belum banyak terjadi. Ya, ya salah satu yang fenomena yang cukup terkenal adalah Pak Jokowi ya ketika memindahkan kaki lima. Ini fenomena arsitektural karena ada satu public space ya di pusat kota Solo yang diokupansi kaki lima. Lalu Pak Jokowi wali kota disuruh memindahkan semua kaki lima di sebuah fenomena objek arsitektur baru yang namanya Pasar Kelitian yang jauhnya 4 km dan pasarnya masih ramai sampai sekarang. Ya itu yang membuat Pak Jokowi terkenal dan kemudian naik jadi gubernur, jadi presiden.
Itu sampai berkali-kali makan-makan dengan para pedagang sehingga pedagang rela dipindahkan oleh pemimpin mereka. Itu artinya Pak Jokowi bisa membangun translasi yang luar biasa dengan para pedagang dan stakeholder lainnya ya. Ya, saya dapat cerita langsung dari yang memindahkan pedagang, Kepala Satpol PP. Ya, jadi dia cerita bagaimana Pak Jokowi membangun kesepakaman dan kalau secara teori adalah Jokowi jago sekali membangun translasi-translasi. Sampai sekarang ketika jadi presiden dia pintar sekali ketika ada konflik di sini cara mendamaikan segala macam gitu ya. Nah, itu juga. Nah, ketika ini yang kedua adalah ketika terjadi suatu perubahan sosial yang lebih baik ya, ketika suatu kondisi yang digagas ini yang lebih baik gini, kemudian gagasan ini bisa dideliver, diantarkan ke masyarakat, kemudian masyarakat mengikuti gagasan dia, sehingga masyarakat berubah bisa lebih baik, itu berarti translasinya sukses. Gitu. Kalau tadi saya memuji Pak Jokowi setelah memahami ANT, saya jadi mengagumi para nabi ya. Nabi tidak mungkin gagasan, tapi dia dititipin gagasan supaya memandu manusia untuk minat dulu mati ilanur dari kegelapan menuju cahaya. Dan ketika awal mendapatkan pesan yang lebih baik, itu para nabi pasti mendapatkan betray, mendapatkan tentangan, ya. Dan hasilnya dia bisa dengan ANT simpel kali. Kok bisa nabi ya ditentang sukses? Dengan ANT simpel ya, karena nabi paling jago membuat translasi, paling jago membuat penyesuaian-penyesuaian, ya. Gitu. Jadi dia cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi agama lain juga sama. Maka para malaikat itu bersolawat karena itu kemampuan melakukan translasi itu outstanding di atas manusia rata-rata ya. Jadi kalau saya malu kalau saya kita gagal melakukan translasi malu ya. Karena para para orang yang memandu kita untuk kelibat lain mereka jago sekali membuat translasi-translasi. Bahkan pengetahuan mereka untuk buat translasi itu mereka teruskan sampai ke kita-kita gitu ya. Oke, kita coba baca kembali lewat kerangka ANT gitu ya. Problematisasi ya. Saya kutip kata-kata asli dari Michelle Callen ya. Jadi problematisasi is the process in which controversies ya or matter of concern are assembled. Jadi problematisasi itu muncul ketika kita belum tahu dan orang-orang itu masih ngomong macam-macam. Barangkali teman-teman yang aktivis di organisasi itu lebih kerasa di sini rather daripada ngerjain satu proyek yang hanya sedikit yang terlibat. Ya, kalau Anda bikin satu acara dan banyak orang, banyak teman dan orang punya macam-macam, wah kerasa betul ini. Gitu. Ini problemnya apa? Nah, problematization does not presuppose the existence of well-defined problem. Ya, nah, jadi kadang-kadang kalau di tugas arsitektur yang di problemnya sudah ini agak kurang agak kurang sreg karena pada realitanya tuh arsitek tidak terima problem yang gampang gitu. Just like seperti Anda mengarrange sebuah kegiatan baru di unit atau di himpunan, ruwet kan, live ya. Jadi kadang-kadang di real activities, social activities Anda di himpunan itu lebih dekat ke real life daripada yang ada di kota yang dibatasi oleh lingkungan sekitar ya, yang namanya kelas gitu ya. Assembling element that do not belong to it to cut out what is relevant to establish it and to specify the method and instrument that will be used to solve it. Jadi kadang-kadang mana metode yang pas itu tidak given, harus dicari karena tiap orang pasti punya cara dan metode sendiri. Nah, problematisasi yang terjadi di Saint Priok ya, risetnya Calon adalah bahwa karena aktor tuh melihat bahwa ini ada overfishing nih. Ya, wah, kemudian berdebat ini nggak bisa gini. Ya. Muncul penentangan dari berbagai pihak, termasuk yang meragukan tentang aktivitas ini. Aktivis lingkungan bilang, oh itu nggak bisa itu nanti ini tentang lingkungan. Lalu tiga peneliti yang studi banding Jepang mengembangkan aneka translasi agar proses pembudayaan larva bisa terjadi. Gitu. Termasuk dia harus ketemu dengan scientific committee ketika dia dapat dana dari riset. Gitu. Kemudian dia pertanggungjawabkan scientific committee itu. Nah, ya, ketika banyak problem, akhirnya bisa muncul sebuah kesepakatan. Ya. Sering ya, sering gagal. Berarti translasinya tidak berhasil kalau tidak muncul berbagai kesepakatan untuk bertindak bersama. Setiap aktor pasti punya tujuan masing-masing. Bahkan antara dosen dan mahasiswa sebenarnya kepentingannya berbeda. Mahasiswa kepentingannya paling gampang adalah mendapatkan nilai. Mungkin mendapatkan ilmu. Dosen kadang-kadang kepentingannya adalah kepengen dia mempengaruhi mahasiswanya, ya. Dia ingin memberikan ilmu kepada mahasiswanya. Atau seperti saya sering tes my ideas untuk mahasiswa. Tapi pada prinsipnya memang orang itu pasti punya kepentingan masing-masing. Nah, obligatory passage point adalah saluran sempit. Points itu titik-titik yang menjadi saluran ya.
ketika aktor bertindak bersama-sama untuk tujuan masing-masing. Ini jadi kunci ketika bisa mengaransemen kok kita bareng-bareng. Berarti akan ada OPP yang dilalui semua aktor untuk tujuan masing-masing. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan kasus berapa saya melakukan rekayasa sosial yang mendasarkan pada OPP ya. Jadi ada beberapa yang aktor-aktor itu harus ikut bersama-sama karena semua harus ikut saluran itu. Mahasiswa misalnya ya dengan dosen kan debat-debat, tapi OPP-nya adalah sidang. Dosen dan mahasiswa harus datang di sidang gitu. Ya, disitulah harus ketemu bareng-bareng ya dengan tujuan masing-masing. Ya, disebutkan oleh Michel Callan place, tapi kadang-kadang tidak harus mesti place ya. Ya, bisa jadi event ya. Kali sidang itu event, place-nya adalah ruang sidang gitu ya. Bisa jadi aktor ya. Konon medical doctor ya. Itu adalah obligatory basis point yang semua ya obat ya penyalur obat pasien itu bisa kena masuk satu untuk satu kepentingan masing-masing ya. Ya. Ya, jadi obligatory basis point itu menjadi penting dalam translasi karena ketika kita melakukan penyesuaian pasti akan ketemu ya satu titik di mana satu orang dengan kepentingan masing-masing dan tujuan masing-masing itu melewati jalur itu. Ini menjadi penting untuk dalam upaya rekayasa sosial ya. Ini jadi penting. Obligatory basis point itu menjadi penting. Berbagai praktis, berbagai exercise yang saya dapatkan, ini menjadi kunci ketika sebuah gagasan itu bisa dieksekusi ya, bisa jadi. Nah, yang kedua adalah interestment ini, momen yang kedua. Ya, Callan menggambarkan dengan bentuk ini. Ya, setelah ada banyak aktor, misalnya ini B aktornya, untuk menarik aktor A, dia harus sedikit memisahkan lebih dahulu dengan kepentingan aktor-aktor yang lain. Ini baru satu investment. Nanti kalau dia ingin B ini akan ke E, maka ini akan berubah. A dan yang lain akan agak dilepaskan gitu ya. To be interested is to be in between ya. Jadi dia filosofis sekali gitu. Jadi pakai bahasa yang bahasa Latin inter esse. To be interposed. Ya. To interest other actor is to build devices, alat-alat ya, skill which you can be placed between them and all other entities who want to define their identities otherwise. Yeah. Interestment, if successful, confirm more or less completely the validity of the problematization and the alliance it implies ya. Ya, jadi misalnya ini yang di Sandbrook Bay ya. Ya, jadi ketika kultivasi pembiayan scallop itu terjadi itu adalah momen interestment itu terjadi ketika ya setelah banyak perdebatan itu larvanya bisa konstan di situ tanpa ini oleh predator. Oke, dites, oke, nggak dimakan sama starfish, jalan. Kemudian larva bisa di-anchor, ditanam di situ, nggak kena dengan arus, dan teknologi yang dari Jepang itu bisa ditranspos ke Perancis ya, gitu. Oke, setelah semua stakeholder bilang bahwa ini bisa dilakukan, itu momentum of interestment terjadi. Ya, gampangnya problematisasi ini masalah nih, masalah-masalah. Oke, ini masalah yang akan kita selesaikan seperti ini. Metodenya seperti ini, tujuan seperti ini. Nah, itu adalah moment of interestness. Ketika masalahnya gini, 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 orang ribut kali. Moment of problematization. Ketika sudah enrollment, oke, kita setuju mau ke sana ya dengan kepentingan masing-masing. Kamu mau ngapain? Saya mau gini, saya mau gini, gini, gini. Ketika aktor memposisikan dirinya dalam sebuah tindakan kolektif, this is moment of enrollment. Ya, mengkoordinasikan diri. Dalam menyelesaikan kelas ini tadi aja sudah kelihatan ya kapan problematisasi ya. Sudah kelihatan betul ya. Dalam kecap untuk menyiapkan kelas ini sampai saya bisa bikin kuliah di sini. Sudah kebayang problematisasinya seperti apa. Tiba-tiba listrik saya mati, tiba-tiba laptop ini nggak bisa muncul, tiba-tiba ini nggak muncul. Terus bagaimana membangun interestness ya. Ini harus gimana nih? Ini gimana nih ini? Nah, akhirnya muncul siapa mengerjakan siapa. Jadi enrollment does not imply, does not exclude pre-established roles. Jadi memang bukan sesuatu yang established. It designates the device in which a set of interrelated roles is defined and contribute actors who accept them. Ya, jadi ini kata Michel Callan ya. Ya. Interestment achieve enrollment if it successful. Jadi ketika interestment sukses, itu ketika terjadi enrollment. To describe the enrollment and thus describe the group of multilateral negotiation, trials of strength and trick that accompany the interestment and enable them to success. Jadi kata-kata kunci dari sebuah translasi adalah enrollment. Ketika semua yang terlibat menyatakan saya ikut dan saya ikut di sini. But
Apakah semua akan ikut? Tidak. Pasti ada yang tidak ikut. Nah, ketika ada yang ikut dan ada yang tidak, disitulah kata Calon mengatakan moment of mobilization itu. Ya. Jadi during moment of translation, the most important thing is mobilize the network relevant actor who are committed to the translation process and who can contribute to its success. Pada kenyataannya nggak semua. Ya, gitu. Jadi ketika mungkin saya bisa menarik banyak orang untuk ikut, itu adalah kemampuan tadi teknis saya untuk mengaransemen begitu banyak orang, gitu banyak mahasiswa cukup tinggi karena banyak akumulasi pengetahuan di situ. Tapi tidak 100%, pasti ada yang betray, pasti ada yang dissident. Buat saya no problem karena memang dunia sosial faktanya demikian. Jadi enteng aja gitu ya, gagal itu biasa. Semakin banyak gagal, itu artinya kemampuan teknisnya tadi ya, technical identity-nya rendah, semakin banyak berhasil, technical identity makin tinggi, atau kadang-kadang dunia sosial yang di range itu makin luas, makin rumit. Ya, kalau makin kecil, ya makin kecil gitu aja. Tapi it's happen. Jadi kalau mahasiswa gagal, wajar. Mahasiswa berhasil, tapi kok masih muda, mungkin skupnya kecil. Gitu ya. Nah, inilah yang menarik dari ANT yang daripada pendekatan-pendekatan partisipatif yang lain yang seolah-olah ini tuh orang bisa dikumpulin sama, ayo kita sama-sama gitu. Berapa orang masih menganggap itu terjadi, Pak? Ayo kita, ini kan sudah diputuskan sama-sama. Iya gitu. Pada kenyataannya tidak. Pasti ketika sudah ada keputusan pertama, ada dissidence, pembangkangan, dan ada betrayal, pengkhianatan. Gitu. Jadi jangan kecewa kalau ada yang berkhianat. Itu paling sulit ya. Itu paling sulit ya. Jadi mau ini nggak mungkin itu ada. During recent years, sociologists have devoted numerous studies of controversies and have shown the important role they play in the dynamic of science and technology. Jadi betapa kontroversi itu muncul. Kira-kira Michel Calon bicara kayak gitu ya. Ya, sementara yang lain, the scheme maintains the symmetry between controversy which pertain to nature and those which pertain to society. Controversy is all the manifestation which the representatively of the spokesperson, is questioned, discussed, negotiated. Nah, ini maksudnya apa nih? Michel Calon bilang kayak gini. Karena ketika dia meneliti scallop di Sandburg tadi itu, apakah tiga peneliti yang meneliti itu merepresentasikan nelayan? Apakah dia merepresentasikan larva? Apakah dia merepresentasikan eh, apa starfish gitu ya? Current itu menjadi suatu question gitu dipertanyakan ya. Jadi sering orang yang mengatakan tentang fenomena lain dia punya interpretasi yang berbeda ya. Oke ya, jadi itulah ada kesadaran bahwa kontroversi itu adalah bagi ANT. Jadi kenapa saya pribadi senang dengan realitas sosial yang begitu rumit karena ini ANT itu membuat dasar bahwa itu memang rumit gitu. Jadi karena ada dasar pengetahuannya jadi oke gitu ya, enak. Memang membutuhkan mental tadi ya. Nanti di slide berikutnya saya di tayangan berikutnya saya memberikan syarat bahwa mempelajari ANT itu ada tiga ya. Pertama peka, yang kedua peka secara kolektif. Karena kalau rumit itu nggak cukup kita peka sendiri, kita harus tanya teman yang peka juga. Yang ketiga, nggak boleh baper ya, harus emotionally intelligent. Karena kalau kita tidak fokus, kita lagi marah atau kita lagi sedih atau ketika lagi sakit, maka indera kita nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi baiknya istirahat dulu. Jadi tiga syarat mempelajari ANT peka, peka bersama-sama dan emotionally intelligent, harus cerdas secara emosional. Itu. Nah, karena sumber pengetahuan bagi ANT, kontroversi, perbedaan pendapat, tentangan-pertentangan itu adalah sumber pengetahuan. Ya, Albina Yeneva mapping kontroversi di arsitektur ya. Jadi misalnya kalau ada arsitek yang bikin kontroversi itu Pak Emil kan sering bikin kontroversi ya dengan Masjid Illuminati gitu. Nah, itu buat ANT senang tuh. Kenapa kontroversi Masjid Jabar ya kayak gini. Nah, itu akan mengungkap banyak hal gitu ya. Itu ANT memberikan platform bahwa kontroversi itu sumber pengetahuan ya. Nah, nanti di berikutnya ketika saya akan bicara tentang Latour, mungkin sempat saya sampaikan adanya program of action. Jadi program of action adalah dibuat ketika seseorang ingin orang lain bertindak sesuatu, maka dia bikin serangkaian program agar orang lain bertindak sesuatu. Ya, itu namanya program of action. Jadi ketika mahasiswa ingin dijemput sama pacarnya, misalnya,
maka dia nge-WA pacarnya, nge-chat jam 9, dia akan sedang membuat satu program of action. Nah, apakah program itu berhasil? Bisa berhasil, ya. Tapi Latur mengatakan bisa juga pacarnya nggak mau, gitu. Ya, jadi bisa aja nggak bisa gitu karena pacarnya lagi selingkuh misalnya. Atau gue nggak mau nih karena ada tugas. Ya itu saya ya. Jadi saya pernah dulu di telepon yang jadi istri, oh nggak boleh direkam ya. Gitu dan saya nggak, gue lagi ada pengumpulan tugas gitu kan. Waduh, saya melakukan anti program dan itu terjadi. Jadi ketika orang bikin program action pasti akan ada konsekuensi anti program. Mahasiswa dipanggil nggak datang, buat saya sih saat kalau lagi saya santai saya nggak marah karena kata para ANT scholar memang aslinya kayak gitu. Jadi ya sudah nanti coba bikin the other program reprogramming gitu gitu ya. Dan kalau saya bisa agak tenang kayak gitu harus sehat ya. Kalau lagi sakit juga marah juga gitu. Jadi harus tenang dulu gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kontroversi as a source of knowledge bagi ANT. Itu yang dasar awal kenapa harus melakukan translasi karena pasti akan banyak terjadi perbedaan pendapat, pembangkangan, segala macam sehingga harus akan banyak penyesuaian. Nah, kemudian yang terakhir adalah ke dalam translasi ini the role of the spokesperson. Ya, sering sekali translasi ini gagal karena yang jadi juru bicara tidak merepresentasikan siapa yang diwakilinya. Nah, ini penting buat yang nanti ke masyarakat gitu ya. Eh, ini benar-benar orang bisa dipercaya nggak gitu ya? Itu praktisnya seperti itu. Tapi kata Michelle Calon, the role of spokesperson itu penting. Eh, saya akan loncat sedikit tentang spokesperson ini. Nanti di dalam kasus-kasus sering spokespersonnya tidak tunggal, akan banyak gitu ya. Nah, tetapi satu kasus yang membuat saya tertarik ke ANT adalah kasus Dom Ngelepen di itu arsitektur yang kayak apa teletubbies untuk rumah pengungsi Merapi itu. Itu ternyata kan aktornya begitu banyak ya. Ada orang lokal, ada industri, ada arsitek lokal, ada pemerintah daerah. Ternyata di situ terlihat ketika siapa harus ketemu siapa, harus lewat siapa. Karena kan banyak kepentingan di situ ya. Nah, harus ketemu siapa inilah yang jadi spokesperson gitu ya, yang bisa dipercaya oleh banyak orang. Ya, itu ketika relasinya stabil, jaringannya terbentuk, spokespersonnya itu bisa dipercaya banyak orang. Itu yang membuat saya tertarik ke ANT karena dia apa menimbulkan apa membuat sebuah platform kerangka teori di mana eh, gimana siapa sih yang harus kita percaya gitu ya di dalam dunia penuh tipu-tipu ini gitu ya. Nah, ini kira-kira akhir dari slide saya adalah dari penelitian Michelle Calon tentang 3 peneliti ya. Dia cuma satu kasus ya, tapi dia kembangkan dalam berbagai macam hal-hal yang lebih apa teoritis ya. Beberapa konsep translasi adalah dalam suatu aktivitas tertentu, termasuk aktivitas dalam riset dan pengembangan teknologi yang diteliti Lator, yang kita kembangkan sekarang di Institut Teknologi Bandung ini, akan banyak aktor yang terlibat dan punya kepentingan dan tujuan masing-masing. Di situ para aktor akan mengembangkan aneka upaya penyesuaian dalam membangun relasi tersebut. Upaya ini yang dalam ANT disebut sebagai translasi. Nah, non-linear momentum of translation, kata Michelle Calon adalah problematisasi ketika orang masih berusaha ini masalahnya apa, masalahnya apa, masalahnya apa. Oke, kemudian ketertarikan ketika masalah bisa didefinisikan. Oke, kita menuju ke sini. Ini udah beres. Kita bisa rumuskan di situ. Lalu keikutsertaan. Oke, gua ikut dalam suatu tindakan itu. Saya berposisi di sini. Saya mengerjakan ini, dan terakhir mobilisasi. Ketika ada aktor yang terus dan ada aktor yang tidak. Mobilisasi itu adalah proses terakhir. Nah, apa manfaatnya membaca translasi dalam dari ANDT ya? Itu adalah akhirnya kerumitan sosial bisa terlihat lebih jelas. Disebutkan oleh Bruno Latour sebagai visible. Kemudian take it into account, bisa terhitung. Jadi saya paling banyak mahasiswa kalau menghadapi dosen-dosen yang sulit itu misalnya seperti apa, kapan itu bisa mulai dikalkulasi. Ini memang butuh jam terbang ya, butuh terus pengetahuan-pengetahuan tadi, technical identity kalau kata Michel Calot ya. Itu butuh butuh apa belajar terus dalam membangun relasi sehingga akhirnya kalau membuat yang bertindak itu kata Michel Calon mempunyai istilah yang baru yang namanya calculable ya. Jadi terkalkulasi tapi ada adjustment ya, kualitatif calculation ya. Sehingga bisa dikalkulasi. Kalau pengalaman saya ketika saya banyak bergerak dan bisa melakukan perubahan, kalkulasi ini menjadi penting. Menghitung betul siapa, dari mana, dia perannya seperti apa, jadi saya ketika merancang suatu arsitektur tidak hanya merancang objeknya, tapi nanti siapa yang akan terlibat di orangnya benar-benar saya kalkulasi ya. Jadi
Ini yang ingin saya share gitu. Jadi ini adalah akhir dari tayangan tentang translasi. Pada tayangan berikutnya saya akan mengembangkan tentang translation in practice ya. Jadi bagaimana pengalaman saya dalam pengabdian masyarakat, keberhasilan dan juga betray-nya, kegagalan segala macam saya akan cek dan bagaimana kami ya, bukan hanya saya tetapi aktor-aktor yang terlibat itu saling melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Dan berikutnya nanti akan lebih saya sampaikan adalah kenapa harus melakukan penyesuaian. Faktanya karena ini Bronolator yang akan ini adalah memang dunia sosial itu dunia yang uncertain. Ya. Kok bisa uncertain seperti apa? Nah, mudah-mudahan saya masih punya kesempatan untuk menjelaskan seperti itu. Sehingga buat teman-teman kalau menghadapi kerumitan, ketidakpastian, ya lebih tenang karena ini bisa diidentifikasi. Kenapa sih tidak pasti? Oh, karena ini. Kenapa sih tidak pasti? Karena ini. Jadi memastikan ketidakpastian ya. Ya, memetakan atau identify the uncertainty ya, mengidentifikasi.